pertanyaan interview pertama dikasih, teman-teman mungkin bisa say thanks dulu sebelumnya sama interviewer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya ingin fokus bahas dan sharing dan juga just reminder buat teman-teman yang akan melakukan tes SKB, terutama interview, don'ts, hal yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman pada saat melakukan tes SKB CPNS, terutama interview. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu buat teman-teman yang sudah lolos SKD dan selamat berjuang buat teman-teman yang akan melanjutkan tesnya ke tes SKB. Don'ts yang pertama, 1. Tidak mengetahui posisi yang teman-teman lamar atau instansi yang teman-teman tuju. Maksudnya tidak mengetahui ini lebih tepatnya teman-teman kurang paham terkait job description, task and functions dari posisi yang teman-teman lamar, kemudian hal apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, saya analis kebijakan, kemudian instansi yang teman-teman lamar tersebut fokus untuk mengerjakan tugas dan fungsi seperti apa. Ini bahaya banget dan saya yakin teman-teman pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik terkait hal ini ya. Kalau teman-teman berangkat interview, tes SKB tanpa background check, posisi teman-teman yang akan lamar seperti apa, tugas fungsinya apa, itu big no banget karena akan memberikan kesan kepada interviewer kalau teman-teman itu tidak serius, tidak mempersiapkan diri dengan baik, tidak serius dengan posisi yang teman-teman lamar di instansi mereka. Apa dong yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan riset. Teman-teman harus riset sedetail mungkin terkait posisi teman-teman. Contohnya analis kebijakan. Analis kebijakan itu tugas fungsinya apa? Apa yang biasa dilakukan? Tantangan sebagai analis kebijakan itu apa? Hal yang lumrah dilakukan, kemudian tugas fungsi intinya seperti apa? Challengingnya seperti apa? How to improve atau develop yourself sebagai analis kebijakan itu apa? Kemudian jenjang karir sebagai analis kebijakan itu teman-teman harus baca regulasinya mungkin dari Permenpan atau mungkin googling dari informasi yang lainnya. Tanya ke teman, tanya ke saudara, tanya ke kakak, tanya ke tetangga yang pernah atau punya teman bekerja sebagai analis kebijakan atau posisi yang teman-teman lamar di instansi manapun. Minta kontaknya, minta izin untuk sharing, segala macam itu sangat membantu. Yang saya lakukan saat itu karena saya masih fresh graduate saat itu ketika melamar posisi, saya membaca regulasi terkait analis kebijakan kurang lebih, job description-nya itu seperti apa, tugas fungsinya seperti apa, tantangannya seperti apa, kesulitan dan kemudahan sebagai analis kebijakan itu seperti apa. Kemudian saya juga banyak tanya ke kakak angkatan saya yang alhamdulillah beberapa dari mereka sudah bergabung di instansi pemerintah dan juga bekerja sebagai analis dan ada teman-teman sebagai analis. Nggak apa-apa agak bawel aja karena anggap aja ini tuh kesempatan sekali seumur hidup, teman-teman harus manfaatkan, diupayakan, dimaksimalkan, diefektifkan usahanya, salah satunya dengan mencari tahu posisi dan juga instansi yang teman-teman lamar supaya ketika interview nanti teman-teman sudah sangat well prepare, sudah sangat terlihat yakin, interviewer yakin kalau oh iya ini individu ini sangat tertarik, well prepare, sangat mempersiapkan diri untuk melamar di posisi ini, untuk melakukan interview ini. Jangan cuma posisinya, sekali lagi saya ingatkan, tapi juga instansinya. Sebenarnya instansi teman-teman yang akan lamar itu, saya waktu itu contohnya sekretariat kabinet, tugas fungsinya apa, visi misinya apa, organisasi ini biasanya fokus menangani isu apa, terkait apa. Saya waktu itu bagaimana analis kebijakan di sekretariat kabinet, karena itu ada di sekretariat negara, bekerja sama dengan presiden, memberikan isu analis kebijakan terkait isu-isu yang relevan dan isu-isu krusial di Indonesia kepada presiden. Mungkin itu yang teman-teman harus gali juga. Itu yang pertama. Jadi don'ts yang pertama, teman-teman gak boleh datang ke tempat interview tanpa mengetahui, tanpa tahu dengan detail posisi yang teman-teman lamar, tugas fungsinya apa, dan organisasi itu atau instansi pemerintah yang teman-teman lamar itu bergerak di atau bertugas di isu atau terkait hal apa ya teman-teman. Itu yang pertama. Don'ts yang kedua, ini mungkin lebih ditujukan ke teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya ketika melamar CPNS di suatu instansi ya. Jangan berbicara negatif terkait pengalaman pekerjaan teman-teman sebelumnya. Biasanya interviewer itu akan tanya ke teman-teman,
Oke, saya lihat di CV Mbak atau Masnya, ternyata Mas sama Mbaknya pernah bekerja di sisi A. Kenapa kok itu ditinggal malah daftar CPNS di sini? Nah, itu interviewer akan menanyakan itu. Jadi teman-teman jangan sekali-kali berbicara negatif, kayak misalkan teman-teman jawab, iya Pak karena di kerjaan yang lama deadline-nya berlebihan atau gajinya kurang Pak. Atau teman-teman jawab, iya Pak karena kerjaannya nggak sesuai sama passion saya, ternyata jauh dari rumah, ternyata capek Pak, timnya nggak bisa kerja Pak, saya kerja sendiri di kerjaan yang lama. Pokoknya hal-hal yang negatif gitu tolong teman-teman hindari. Oke teman-teman, bisa jawab seperti ini. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, seperti yang tertera di CV, saya bekerja contoh misalnya sebagai social media analyst di perusahaan A gitu. Karena saat itu saya fresh graduate, saya berpikir akan lebih baik untuk meningkatkan added value bagi saya untuk bekerja dan belajar arena baru walaupun tidak sesuai dengan bidang keilmu saya, itu kebijakan publik. Di pekerjaan sebelumnya saya banyak belajar, berinteraksi dengan banyak orang, berkolaborasi dengan tim, memanage waktu, kemudian beradaptasi di lingkungan, di pekerjaan yang baru, yang berbeda dengan keilmuan saya, dan itu melatih skill saya untuk bisa beradaptasi dan bisa belajar akan hal-hal yang baru yang akan memberikan manfaat bagi saya secara individu. Tapi dengan adanya kesempatan membuka CPNS ini, saya memilih untuk mengikuti tes CPNS ini karena saya ingin kemudian mengamalkan dan mengaplikasikan ilmu yang saya miliki, yaitu kebijakan publik di arena yang sesuai, yaitu di lingkungan pemerintahan untuk berkontribusi dalam membuat kebijakan di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kesempatan CPNS ini, jika pada pekerjaan sebelumnya mungkin added value-nya lebih berfokus pada diri saya pribadi, saya harap dengan mengikuti CPNS ini, saya bisa menambahkan added value tidak hanya untuk diri saya pribadi dengan mengamalkan dan mengimplementasikan ilmu saya di bidang yang sesuai, tapi saya juga bisa memberikan added value dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia dengan membantu membuat kebijakan-kebijakan yang efektif, efisien untuk mengatasi isu publik. Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Nah mungkin teman-teman bisa jawab kayak gitu ya, jadi highlight gaining experience dan skills apa yang teman-teman peroleh di posisi sebelumnya, and why teman-teman lebih memilih tes CPNS saat ini. Ya teman-teman harus kemudian highlight bahwa misalnya seperti tadi saya jelaskan, teman-teman ingin berkontribusi tidak hanya untuk menambah nilai pada diri sendiri, tapi juga kepada masyarakat, kepada pemerintah dengan mengimplementasikan ilmu teman-teman yang sesuai. Contohnya seperti saya di kebijakan publik, saya melamar posisi sebagai analis kebijakan. Mudah-mudahan dipahami ya. Jadi don'ts yang kedua, jangan sekali-sekali berbicara negatif terkait your previous experience di lingkungan kerja sebelumnya ya teman-teman. Yang ketiga, berbicara terlalu banyak terkait kelemahan teman-teman. Ini sebenarnya klise di setiap interview. Saya pikir interviewer cenderung akan menanyakan, bisa dijelaskan nggak Mas Mbak kelebihan atau kelemahan Mbak sebagai individu di dunia profesional ataupun di dunia personal. Nah biasanya saya sih paham, karena mungkin kita tuh suka kadang nggak enakan kalau misalkan terlalu showing our strong personalities, strong traits sebagai individu. Jadi tuh ketika ditanyakan kelemahan, kita cenderung mengcover kelemahan itu lebih banyak dibandingkan menunjukkan kelebihan. Yang pertama, teman-teman tetap harus jawab kelemahan teman-teman itu apa. It's part of humility, teman-teman tuh acknowledge kalau misalkan sebagai individu ya saya punya kelemahan, tapi jangan di list dan dibeberkan semua kelemahan teman-teman. Misalkan, iya Pak saya orangnya pelupa, kemudian saya kadang-kadang suka nggak terlalu terorganisir dalam mengerjakan sesuatu, kadang juga saya agak sensitif, jadi ketika bekerja sama-sama tim agak mengalami kesulitan untuk bisa menerima ide atau kritikan dari orang segala macam. Dan di list satu-satu, please don't sebutkan satu aja dan bagaimana teman-teman mengovercome kekurangan tersebut. Contohnya waktu itu saya jawab, saya orangnya cenderung pelupa Pak, jadi ada mungkin beberapa tugas yang kadang saya miss, lupa untuk melakukan itu. Oleh karena itu, sekarang untuk mengovercome kelemahan saya selalu membawa notes atau handphone untuk mencatat kegiatan-kegiatan penting apa yang saya harus lakukan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Lebih terorganisir. Kemudian saya juga ada reminder, sehingga ketika ada tugas penting yang urgent yang harus saya lakukan, saya tidak akan miss atau lupa untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi itu ya teman-teman, tetap harus menjelaskan kelemahan, tapi jangan di list sebanyak itu kelemahan teman-teman, cukup satu dan jelaskan bagaimana teman-teman menghandle kelemahan teman-teman tersebut. Oke, yang keempat, tidak mengajukan pertanyaan kepada interviewer. Oke, konteksnya gini, biasanya ketika interview itu teman-teman
di akhir interviewer sebelum mengakhiri proses interview mereka akan bertanya balik ke kita, oke Mas Mbak, sebelum interviewnya selesai mungkin ada yang ingin ditanyakan ke kami dari Mas atau Mbaknya terkait posisi ataupun pekerjaan Mas atau Mbaknya. Nah kayak gitu. Kalau misalkan ditanya interviewernya nanya ada yang ingin ditanyakan, sebisa mungkin teman-teman tanya, jangan oh ya enggak Pak, makasih, terima kasih banyak. Ya sebenarnya itu juga nggak apa-apa, cuman jadi terlihat kurang adanya interest teman-teman ke pekerjaan teman-teman, ke interviewer, atau mungkin nggak ada curiosity dari teman-teman yang ingin ditanyakan lebih yang mungkin tidak tercover selama ini di regulasi, di peraturan. Jadi saya sarankan teman-teman untuk bertanya ke interviewer. Apa yang harus ditanyakan ke interviewer? Yang pertama, pengembangan skills atau pengembangan karir di instansi tersebut. Contohnya kayak gini, oh iya Pak, baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Saya ingin menanyakan terkait pengembangan skills atau training yang ditawarkan kepada analis kebijakan di instansi Bapak. Bapak mungkin bisa menjelaskan nggak ada kesempatan atau opportunity apa aja yang bisa kami sebagai analis kebijakan peroleh ketika bergabung di instansi Bapak Ibu untuk meningkatkan kemampuan kami, skills kami melalui training atau melalui pelatihan-pelatihan terkait kebijakan publik. Terima kasih Pak. Nah itu tuh menurut aku pertanyaan yang oke karena teman-teman menunjukkan satu, teman-teman tertarik dengan posisi teman-teman, apa yang bisa ditawarkan oleh instansi yang teman-teman lamar. Yang kedua itu terkait keinginan teman-teman untuk belajar dan mengembangkan diri sebagai analis kebijakan dan bertanya ke instansi apa yang bisa ditawarkan kepada kami untuk kita bisa terus berkembang sebagai seorang analis kebijakan. Jadi mungkin teman-teman bisa tanyakan itu. Yang kedua, teman-teman bisa tanyakan ke interviewer terkait ekspektasi atau kriteria keberhasilan menurut interviewer ketika menerima CPNS di lingkungannya. Maksudnya kayak gini, teman-teman bisa tanya ke interviewer, oke Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan harapan dan ekspektasi Bapak Ibu kepada kami CPNS baru, analis kebijakan di instansi Bapak Ibu ketika baru terima selama 6 bulan ke depan. Dalam 6 bulan atau 1 tahun pertama kami bekerja, ekspektasi atau kriteria keberhasilan apa yang Bapak Ibu harapkan dari kami sebagai seorang analis kebijakan baru di instansi Bapak Ibu. Mungkin kayak gitu, itu menunjukkan bahwa teman-teman sudah ready to meet their expectation. Dan mungkin dua hal itu teman-teman bisa tanyakan nanti ke interviewer ya teman-teman. Yang keempat, jangan mengabaikan bahasa tubuh, body language, dan etika ketika teman-teman melakukan interview tes SKB CPNS. Jadi tuh dalam proses interview, saya harap teman-teman bisa menunjukkan etika yang baik, kemudian menunjukkan body language juga yang sopan, yang baik, yang confidence ketika interview. Contohnya dari hal kecil aja. Ketika teman-teman sudah dipersilakan oleh panitia, oh silakan Mas Mbak masuk ke ruangan interview. Yang pertama, knocking. Teman-teman bisa knocking dulu dan ketuk dan ucapkan salam, Assalamualaikum, atau misalkan permisi Bapak Ibu. Terus mereka pasti akan bilang, oh iya silakan masuk. Oke, setelah masuk ke ruangan, sebelum duduk salaman dulu. Selamat pagi Bapak Ibu, atau selamat siang Bapak Ibu, salaman. Boleh saya duduk? Duduk. Terus sebelum mulai interview atau pas pertanyaan interview pertama dikasih, teman-teman mungkin bisa say thanks dulu sebelumnya sama interviewer. Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan kesempatan interview dan sudah meluangkan waktunya untuk wawancara saya sebagai salah satu kandidat CPNS analis kebijakan di instansi Bapak Ibu. Itu mungkin terlihat sepele atau sebagian orang lihatnya peres, tapi in my opinion it's part of etika dan manners aja gitu kan, apalagi itu first impression dari interviewer ke kita kan. Jadi teman-teman nggak usah takut dianggap lebay, nggak usah takut dianggap berlebihan selama itu baik. Karena itu, that's what I did. Saya melakukan itu pada saat interview. Jadi gitu ya, mungkin teman-teman bisa mengucapkan terima kasih. Terus setelah itu, selama menjawab pertanyaan, I get it, teman-teman itu pasti akan nervous, akan gugup, akan bingung sometimes, atau ada blank moment gitu. Tapi saya mohon sekali teman-teman, ketika interview, be confident with yourself. Karena tuh teman-teman bisa sampai di tahap interview itu karena teman-teman itu mampu sudah melalui berbagai tes yang lainnya, pada akhirnya teman-teman di tahapan interview. Jadi jangan merasa tidak mampu, merasa takut, merasa khawatir, be confident, dan eye contact dengan interviewer itu penting. Jadi ketika jawab interview jangan yang itu mungkin
kurang sopan sih, satu, dan yang kedua itu menunjukkan kecemasan teman-teman banget. Jadi nggak apa-apa, eye contact, jawabnya pelan-pelan, lugas, jelas, dikomunikasikan dengan baik dengan pace yang tepat, itu penting banget. Kemudian posisi tubuh kalau bisa tegap, teman-teman jangan kayak selonjoran di kursi. I know it's very simple, tapi nggak ada salahnya saya ingatkan ke teman-teman untuk reminder nantinya ketika proses interview supaya maintain confidence teman-teman dan manners teman-teman. Tegap, kemudian eye contact dengan interview, kemudian senyum ketika interview menanggapi jawaban teman-teman mungkin bisa mengangguk, kemudian oh iya Pak, terus setelah berakhir interview saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada interview atas waktu yang diberikan dan juga kesempatan yang diberikan untuk saya bisa lanjut sampai ke tahapan interview ini. Mungkin itu saya ingatkan sedikit aja ke teman-teman sih, mungkin don'ts-nya ya tadi ya, berarti don'ts-nya itu tidak memperhatikan body language dan juga etika dalam berwawancara. Yang terakhir, sepele tapi sometimes tuh tetap masih aja terjadi, terlambat. Jangan terlambat, jangan sekali-kali terlambat datang ke lokasi SKB, lokasi interview. Saya waktu itu saya berangkat dari Sukabumi ke Jakarta. Tes saya jam 8 pagi, jam 9 pagi interview. Saya dari Sukabumi harus berangkat jam 2 pagi karena belum ada tol, belum ada tol Bocimi, jadi perjalanannya jauh. Dan saya tetap komit berusaha, saya harus berangkat lebih awal, jangan sampai terlambat di lokasi. Why? Kalau teman-teman terlambat di lokasi, satu, teman-teman sudah kasih impression ke panitia. Di sana kalau teman-teman itu nggak bisa memanage waktu dengan baik dan tidak menghargai waktu, itu sih yang bahaya banget. Mungkin panitia di sana udah stay dari malam sebelumnya atau mungkin beberapa jam sebelumnya sebelum tes dimulai jauh lebih pagi dari teman-teman, dan teman-teman yang butuh, teman-teman yang pengen kemudian datangnya telat, itu mungkin akan menyakiti yang lain juga sih mungkin, dan menunjukkan kalau teman-teman kurang serius, kurang menghargai waktu, manajemen waktu nggak baik. Yang kedua, ini tuh untuk teman-teman sendiri, karena kalau telat buyar semua, teman-teman akan lebih anxious, lebih bingung, lebih kacau, lebih nggak tahu harus gimana dulu karena tuh buru-buru datang, terus dari sini harus kemana, saya ini harus ngapain, so you don't have any time untuk gathering yourself gitu loh. Teman-teman tuh harus datang ke interview itu harus dalam kondisi yang ready, mentality-nya secara mental maupun secara substantif yang lainnya itu harus ready, harus tenang, harus calm, dan nggak akan bisa kalau teman-teman datang terlambat. Jadi mungkin saya ingatkan, saya doakan semoga proses tesnya lancar, tidak ada halangan yang bisa membuat teman-teman terlambat. Oke teman-teman, mungkin itu beberapa don'ts, hal yang jangan dilakukan ketika teman-teman akan melakukan tes SKB, terutama interview dalam proses CPNS. Share pengalaman ini berdasarkan pengalaman saya sebelumnya. Saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang akan tes SKB, dan saya doakan lancar, sukses SKB-nya, bisa dapat NIP tahun depan. Jangan lupa subscribe, komen juga buat teman-teman yang punya pengalaman serupa yang bisa membantu teman-teman lainnya. Juga like videonya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.